lebih bagaimana suatu kerajinan tangan itu punya fungsi dan dibuat menggunakan tangan kita sendiri. Nah, makanya namanya kerajinan tangan kan. Nah, mungkin betul. Menggunakan kaki. Kerajinan kaki. Kerajinan kaki nggak mungkin. Kayak yang buat kerajinan pakai kaki. Iya, disabilitas jatuhnya, dan aku pernah lihat di TikTok. Dan itu barangnya bagus loh. Ya, barang bagus, betul. Tapi definisinya bukan kerajinan kaki. Iya, tapi bukan soal kerajinan. Iya, betul. Oke. Halo teman-teman semua, welcome to podcast dadakan dari kami bertiga. Kita kasih nama apa ya kira-kira? Lebih bagus 3R gak sih? 3R. 3R. Jujur aku pernah bikin grup 3R kan awas berkelahi. Tapi memang betul 3R, ada Raffi, Rangga, ada Raida. Jadi di sini kita namakan podcast 3R, dan ini sangat dadakan teman-teman semua. Mungkin ini akan menjadi podcast pertama dan terakhir. Karena habis ini kada mau lagi bikin podcast. Enggak, bercanda. Oke. Bisa dilihat tempat kita sangat estetik sekali, guys. Hijau, putih-putih. Terus baju kita juga putih-putih. Tapi ngomong-ngomong soal estetik, kalau aku disuruh mendefinisikan estetik, menurut aku tuh cuman sampai di keindahan atau yang berbau vintage, betul nggak sih? Kita mikirnya kayak estetik tuh kayak, oh indah, cantik kayak yang kita lihat. Karena itu pengertian secara luas kan, secara umum. Nah tapi kalau Ida sendiri, estetik menurut Ida tuh apa sebelum belajar tentang estetika? Estetik menurut aku itu dimana suatu hal itu punya nilai keindahan itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita bicara soal ini gantungan kunci punya siapa sih, lucu banget. Nah ini iya kan, pink comel. Sebenarnya ini juga termasuk dari estetik gitu, karena dari dia mendefinisikan warna pink dipadukan dengan putih, terus juga bentuknya yang seperti bunga ini juga menambah suatu nilai estetik, sehingga ini tuh bisa dijual dan bisa kita amati keindahannya gitu. Karena kan apalagi cewek-cewek suka kan sama hal-hal yang lucu. Jadi untuk estetik itu sendiri menurut aku suatu hal yang enak dilihat oleh mata dan mungkin menarik perhatian kita yang melihat. Itu dari VOV Ida sebagai seorang cewek. Tapi kalau misalnya Angga gitu kan, kita sama nih. Kalau misalnya ngelihat suatu hal yang kayaknya estetik, nah estetik sendiri menurut Angga tuh apa sih? Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak atau estetik-estetikan. bukan kayak barang atau apa gitu kan, bisa kita lihat, wah ini bagus deh kayaknya estetik, bisa buat dipakai kemana-mana atau betul barang. Sepakat. Nah Contohnya kalau kita mau COD barang misalnya, kita lihat itu barang kayaknya estetik deh, boleh deh aku beli misalnya. Nah itu, jadi itu tuh salah satu pembahasan kita juga hari ini teman-teman semua, bahwasannya kita tuh habis baca salah satu buku yang diterbitkan atau penulis di dalamnya itu salah satu dosen kita juga. Nama bukunya itu Estetika Kriya, betul? Nah terus salah satu penulisnya itu yang menjadi salah satu dosen kita juga ada Ibu Indah Fikriyati kalau nggak salah, MPD. Nah itu, dan kita akan bahas di salah satu chapternya, di chapter 4 ya, di bagian 4 itu terkait dengan unsur-unsur estetika. Tapi teman-teman semua, ngomong-ngomong tentang estetika kriya, oke, kita udah sedikit paham terkait dengan estetika atau estetik lah. Tapi kalau kriya sendiri, mendefinisikan kriya tuh kerajinan tangan. Tapi yang namanya kerajinan tangan tuh banyak banget gitu. Banyak banget, dan biasanya setiap orang itu punya penilaian sendiri tentang kerajinan tangan. Kalau Ida? Oke, kalau definisi kriya menurut aku itu sendiri, kriya itu kalau kita bahas tentang kerajinan tangan mungkin kita udah familiar gitu ya. Cuman sebenarnya kriya itu bukan cuman kerajinan tangan. Itu menurut Ida, pokoknya suatu hal yang ada nilai estetika dan nilai fungsi, terus dikerjakan menggunakan tangan. Karena dari katanya aja tangan gitu. Iya, makanya didefinisikan sebagai kerajinan tangan. Betul. Kalau kalian nih, terakhir kapan bikin kerajinan tangan? Enggak. Terakhir pas kita kemarin ada project ya. Iya pameran itu ya. Pameran. Ya betul. Bikin apa? Itu. Bikin gantungan kunci sama... Ini Jabi lagi nih. Nanti ini ya. Ini agak. Ini ya guys. Sama gelang manik-manik. Kayak gini. Ya kayak gini. Oke. Tapi ini
teman aku yang bikin kerajinan Berarti tangan. nggak beli di Langka dong. Enggak. Oh. Nah itu bisa diperjualbelikan juga sih kerajinan tangan. Tapi dari apa yang mungkin kita udah baca juga di buku chapter 4 itu bahwasannya kriya itu betul yang disampaikan oleh Ida dan juga Angga merupakan seni rupa yang ada nilai estetika, ada nilai fungsinya juga sehingga menghasilkan sebuah karya. Dan faktanya teman-teman semua bahwasannya kriya ini udah ada dari zaman prasejarah kemarin. Ya dimana kita ingat gak sih ada artefak namanya Betul. artefak. Nah, artefak itu berasal dari suatu hal yang dibuat oleh tangan orang zaman dulu. Nah, sampai sekarang tuh jadi ada nilainya karena itu tuh peninggalan zaman dulu. Misalnya kayak contohnya alat berburu tombak. Iya, betul banget. Itu tuh fungsinya untuk berburu, tapi karena diukir sedemikian rupa jadinya ada seni juga di dalamnya. Iya, Nah, betul. itu bisa disebut sebagai estetika sebuah kriya atau kerajinan tangan. Kalau teman-teman pengen detailnya lagi, coba deh baca buku estetika kriya ini yang bagian terkait dengan definisi kriya. Nah, di situ teman-teman tuh bisa belajar bahwasanya kriya ini hadir sebenarnya mengikuti perkembangan zaman dan memang sudah ada dari prasejarah dulu. Itu sih menarik Tapi sih. sebenarnya menarik banget ya kalau kita bicara soal estetika tadi, betul. di mana sebenarnya peran kerajinan tangan itu yang digunakan fungsinya seperti tombak kata Raffi tadi, tiba-tiba diubah jadi suatu seni yang bernilai Betul. estetika gitu. Kayak tadi misalnya tombak terus diukir jadi indah, dan sebenarnya itu bisa apa ya? Kalau kita pikir-pikir lebih jauh lagi, estetika ini sebenarnya bisa menambah nilai jual dari betul. suatu seni kerajinan tangan loh. Yang kayak Angga lakukan tadi. Yang dari Menjual. awalnya cuman tombak biasa tiba-tiba diukir, dibuat estetika, dibuatkan jadi lebih indah lagi, ternyata dapat dijual dan menarik perhatian orang gitu. Dan harganya bisa lebih tinggi dari harga sebelum kita ukir-ukir gitu. Iya sih, betul. Tadi kita udah ngomong terkait dengan kriya dari Viovi, Ida, Angga juga, dan aku juga bahwasannya kriya itu ya lagi-lagi bisa kita bilang suatu seni rupa yang menghasilkan sebuah karya dari tangan kita sendiri. Betul. Yang ada nilai estetika dan juga nilai fungsinya. Tapi ada juga timbul pertanyaan, kenapa sih kriya itu penting di kehidupan kita terutama? Kalau menurut kalian gimana? Menurut aku kenapa kriya itu penting, karena yang namanya kita hidup ya, Ya, betul. pasti kita bakal punya ide dan keberagaman Betul. yang berbeda. Dan menurut aku setiap orang pasti punya ide yang berbeda. Maka dari itu setiap kriya itu menunjukkan jati diri dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Makanya kriya itu atau kerajinan tangan itu bukan sekedar dibuat, namun terkadang juga ada makna di dalamnya. Dan itu juga menyangkut pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat si kriya ini. Gitu. Makanya itu penting karena berkaitan dengan kehidupan dan istilahnya moralitas kita sebagai manusia gitu. Ini rame banget ya suasana kita sampai Iya. ada lagu anak-anak, drum band juga ada nih teman-teman semua, disclaimer aja. Bunyi motor. Jadi rame, tapi rame so far kita akan menghasilkan sebuah podcast yang bagus. Oke, next back to topic. Kalau Angga, Kalau menurut aku ya, kalau kenapa estetika itu penting bagi kehidupan itu semua unsur itu saling mendukung. Kayak apa sih? unsur ini ya, unsur adalah Bahkan alam aja tuh kelihatan estetikanya gitu ya. Oke, Kayak paham. sunset. Sunset, itu itu kan estetik. indah ya, Iya. termasuk dari estetika gitu. Makanya sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari karena emang kebanyakan tuh semua hal di dunia ini indah gitu. Makanya apa ada yang bilang peribahasa tuh dunia itu adalah surga bagi manusia. Bagi manusia loh ya, Wih. yang merasakan surga. Tapi Iya. kalau kalian Kalau- merasakan neraka, Neraka. tinggal di Palangkaraya. Wow, itu panas banget teman-teman semua. Dan aku akan mendefinisikan itu sebagai neraka. Gersang. Oke. Tapi sepakat sih sama Angga juga bahwasannya kalau nggak ada estetika itu ada yang kurang di dunia Iya, ini. Nggak ada yang bisa dilihat pandang mata tuh yang indah. Karena pada dasarnya manusia tuh butuh juga yang indah, yang nggak indahnya tuh harus balance gitu. Sama halnya kayak aku kembali ke yang awal tadi, bahwasanya kalau kita nih pengen pilih suatu barang, ada 2 gelas misalnya kan. Yang satunya gelasnya mungkin biasa-biasa aja, tapi yang satunya tuh ada ukirannya gitu kan, ada ukirannya tuh yang indah, habis dilukis entah itu pakai motif apapun, misalnya pakai budaya lokal dan lain sebagainya. Kalau aku disuruh milih, aku akan pilih yang ada lukisannya,
walaupun sama-sama gelas. Iya, Tapi betul. kenapa aku pilih? Karena ada nilai plus di dalamnya. Makanya itulah kenapa pentingnya estetika. Jadi itu kalau misalnya kita disuruh milih opsi, kita tuh milih yang menurut kita ada nilai estetikanya. Iya, betul. Lagi-lagi kita akan bilang bahwasannya estetika tuh nggak cuma soal keindahan, Iya. tapi ada fungsi, ada makna yang menjadi Iya, betul nilai plus sekali. di dalamnya. Sama kayak kita COD ini celana. Iya. Ini kan kenapa kita pilih? Kenapa aku pilih celana sobek-sobek? Karena ini menurut aku estetik. Iya, betul. Kenapa anggap pakai ini yang agak kebalik? Karena ya lari-lari. Iya, estetika. Kenapa Ida pakai jilbab? Karena kewajiban. Bukan guys. Tapi itulah yang namanya estetika. Iya, betul. Terutama di sebuah kerajinan karya. Tapi karena kita juga seorang mahasiswa di pendidikan gitu kan, Betul sekali. karya itu sangat penting karena kita bikin media pembelajaran tuh dari kerajinan tangan, betul nggak sih? Dan juga memiliki fungsi estetika kan, karena yang namanya anak-anak itu kan mereka senang sama hal-hal yang menarik di mata mereka. Jadi bagaimana kita merancang sebuah media pembelajaran itu ya melalui nilai estetika Betul, itu tadi. betul. Gitu. Dan ini tuh sudah tertuang di dalam tulisan yang ada di buku estetika kriya ini, di bagian kalau teman-teman mau baca tuh dasar estetika kriya. Kalau nggak salah ya, tapi ya itulah. Kita coba sampaikan secara mudah dipahami kepada teman-teman semua apa yang kita dapatkan dari hasil yang sudah kita baca. sekali. Tuh. Oke, lanjut. Karena highlightnya itu terkait dengan unsur-unsur estetika. So, apakah kalian tahu apa unsur-unsur estetika? Oke, jadi dari yang aku baca di buku kriya so- tersebut ya, ada beberapa unsur-unsur yang membentuk keindahan di dalam sebuah kerajinan. Yaitu pertama kayak biasanya garis. Iya, betul, garis. Iya, bentuk, betul. warna, tekstur gitu. Nih kalau kita lihat ini aja nih. Dari bentuk kan dia mungkin berbentuk bunga ya. Nih, ini salah satu bentuk estetika loh. Yang dimana ini juga mencakup unsur-unsur dalam estetika. Selain itu pemilihan warna juga, Betul. kenapa memilih warna pink dan putih. Ini kenapa ada alasannya kan pasti pembuat milik. Ini kalau kita tanya nih yang buat, pembuat, ya. kenapa milih warna Kenapa pink? pilih warna pink dan putih? Enggak, maksudnya biar estetik aja. Udah indah. Dan ada maknanya nggak Ada kira-kira? maknanya. apa? Apa Ya, maknanya nih? melambangkan sebuah Cinta enggak? kecantikan. Cantik. Tapi memang betul sih, bunga itu kan identik dengan cantik atau Iya. perempuan. Masukan banyak perempuan. Terus kebetulan di kampus kita tuh dominasinya perempuan gitu kan. Terus pemilihan warna pink menurutku tuh general banget karena Banyak, kan? banyak orang tuh suka warna pink. Iya, betul gitu sekali. kan. Nah, tapi kalau kita move ke ini kan bentuk tekstur nih lembut sih menurut Lembut aku nih ya, karena dari benang Ya, warna juga pemilihannya oke. Terus ada yang Ida bilang tadi ada garis. Iya. Nah, garis itu kalau di sebuah lukisan, ini kalau dari kita bertiga yang agak sedikit pandai melukis tuh Angga sih, Rangga Iya, sih sebenarnya. Daripada kita. Karena kita nggak berbakat sebenarnya untuk menggambar. Tapi garis itu tuh melambangkan ini apa yang pengen kita sampaikan, bentuknya itu tegas atau lembut. Betul sekali. Contohnya kayak alis. Semakin alis itu tebal, semakin tegas kitanya. Tapi semakin tipis ini alis semakin lembut. Iya, gitu. betul. Tapi biasanya kelihatannya cewek di alisnya warna tebal-tebal deh ya. Berarti kita Hah? tegas Iya, gitu kan. tegas. Tapi ada kayak misalnya ini kan bulu ya. Bulu itu kayak garis, satu garis lembut, satu helai itu satu garis yang sifatnya tuh lembut gitu. Nah, itu maksudnya garis itu tuh bisa menggambarkan kita tuh pengen menyampaikan suatu hal dengan ketegasan atau kelembutan atau sedang-sedang atau kayak gimana gitu. Terus warna juga ada maknanya sih Iya, biasanya. benar. Kalau kalian suka warna apa? Kalau aku sendiri jujur suka warna putih karena warna putih itu kan melambangkan kesucian Netral dan banget tulus, putih. ya. Putih bukan warna. Bukan warna. Oh, iya juga sih, bener sih. Maksudnya bener di sih. luar putih dan hitam Oke, deh. di luar putih dan hitam mungkin aku lebih suka pink ya, karena pink kan menggambarkan keceriaan dan aku juga wanita jadi emang suka warna-warna yang Pinky. pinky. Oke, kalau Angga nih, aku tebak warna hitam sih. Aku sukanya warna biru. Ya, karena biru itu Celana rapi. gitu agak parah. Maksud celana enggak, maksudnya kayak misal kita kayak lihat awan tuh indah banget gitu. Ngeliat Oke. biru. Langit juga warna biru. Ya. Iya. Celana rapi juga biru. Warna biru. Kalau aku percaya nggak percaya, dulu aku tuh suka warna kuning. Entah Oh, kenapa selalu ngejreng banget kuning. ya. Pokoknya di otak aku cuma kayak aku suka kuning. Tapi makin kesini
kayaknya enggak deh, enggak jadi suka kuning. Mencolok banget. Iya, tapi kalau aku ada beberapa warna yang aku suka kayak biru, tapi yang birunya tuh kayak blue sky, Oh, yang iya, birunya oke. tuh biru-biru soft. Terus aku suka warna coklat, tapi coklat yang agak-agak soft, jatuhnya kayak Oke. krim. Nah kayak gitu. Pokoknya warna-warna yang sifatnya soft tuh aku suka untuk sekarang. Karena kalau terlalu ngejreng atau warnanya tuh kesannya tuh terlalu tua, itu tuh jujur aku kurang suka. Menurut aku terlalu Mencolok gelap ya? dan mencolok Iya, juga benar. sih. Nah itu ada makna dan kita tahu betul. sebenarnya kenapa sih kita memilih warna itu. Iya. Karena dari aku sendiri aku soft. Oh. Soft, oh my god. Tapi ya Dari itulah yang ya. dulunya ngejreng Ya, jadi soft. Oke, nice. Oke. Kita kembali ke topik. Oke, kembali ke Tadi topik. kita udah bahas Tentang terkait unsur. dari unsur-unsur. Terus apa lagi ya? Prinsip ya, betul. betul. Dalam estetika tuh juga ada yang namanya prinsip estetika loh, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk menciptakan karya yang indah itu kita ada prinsip dalam estetika, yaitu yang pertama ada kesatuan, terus keseimbangan, terus irama, Oh. proporsi, dan juga penekanan. Nah kalau kita bicara soal kesatuan dalam estetika nih, biasanya kesatuan itu maknanya semua unsur tuh harus saling menyatu. Oh ya, betul, Jadi balance. Iya harus balance. Apa yang dikatakan Raffi tadi, pemilihan warna itu ada maknanya dan itu disatukan dalam satu unsur untuk menyampaikan suatu pesan yang utuh. Itu betul. fungsinya itu. Terus Oke. yang kedua ada keseimbangan, yang berarti dalam suatu estetika tuh ada yang namanya tidak ada yang namanya berat sebelah. Jadi nggak ada nih yang paling mencolok ini, yang paling mencolok ini. Maknanya itu harus disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh. Terus yang ketiga ada irama, yang dimana estetika itu memerlukan pengulangan yang teratur. Karena nggak ada istilahnya estetika tuh sehari jadi, paham nggak sih? Kayak iya kita iya. membuat kerajinan tangan itu biasanya perlu waktu kan. Perlu waktu ya, betul. Dan bahkan mungkin kalau untuk estetik kerajinan tangan yang punya nilai pembuatan yang cukup sulit, itu biasanya akan ada pengulangan terus yang terjadi. Ini kira-kira kita tanya Rangga nih, dalam membuat ini kira-kira kamu ada pengulangan gitu nggak untuk Pastinya mencapai? ada pengulangan Oh, sih. oke. Nah, Soalnya bikin ini nggak mudah. Maksudnya kayak harus kan banyak ininya. Apa sih namanya ini nih? Bulu-bulu. Ya, Benang wol sih, itu benang wol. Gimana sih? bulunya ini. Betul. Bikin bulu-bulunya itu yang ribet. Makanya Dan banyak. juga di estetika juga ada yang namanya proporsi kan, Ya. seperti yang Rangga bilang tadi, bentuknya tuh harus sesuai. Proporsi itu dalam artian setiap bentuk dalam ini bulat-bulatannya harus sama ya, harus sama. Ini kalau kalian bisa lihat nih lebih detail, jadi di sini tuh kayak bentuk bunga, cuman ini tuh dari pom-pom gitu loh, bulat-bulat gitu, dan ini bentuknya harus pas, Betul. sehingga akan memunculkan estetika yang indah gitu. Terus juga ada yang namanya penekanan tadi itu, dimana kita menekankan suatu bagian yang paling menonjol dalam estetika. Misalnya kita lagi bahas tentang gantungan kunci, ya berarti kita bikin titik yang paling menonjol di gantungan kunci tersebut. Atau di sebuah lukisan kita menyampaikan tentang orang-orang yang sedang musafir atau melakukan perjalanan jauh, berarti yang ditekankan di situ ya gambar orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauhnya tersebut. Betul. Jadi pesannya itu benar-benar harus dapat disampaikan melalui ukiran atau estetika yang ingin kita sampaikan, pesannya itu apa. Sepakat sih, dan itu prinsip dari sebuah estetika kriya atau kerajinan tangan. Ya nggak mungkin sih bikin kerajinan tangan tuh nggak ada prinsip, sedangkan kita hidup Betul. aja harus punya prinsip Berprinsip. gitu. Jadi menggambar, gak cuma menggambar, membuat suatu kerajinan, membuat suatu karya itu juga harus ada prinsipnya. Betul sekali. Aku sepakat terkait dengan irama yang bikin kita tuh konsisten atau mengulang untuk Iya. membuat. Kayak contohnya aku kemarin kan bikin tas Iya, ya, betul. menganyam atau menjawet. Itu tuh nggak cuma sekali, berulang-ulang kali, apalagi ada pola yang sama itu dilakukan ulang. Iya. Tapi kalau kita nggak menekuni itu tuh akan sulit Iya, dan akan betul. mudah menyerah. Betul. Apalagi untuk aku yang orang nggak sabaran, aku akan ngomel-ngomel dulu. Iya. Kok sulit banget sih, kok belum jadi sih, dan lain sebagainya. Tapi karena aku pengen ini cepat jadi dan berhasil menjadi sebuah karya, ya kita harus ada irama. Konsisten Ya juga konsisten dan kurang lebih 1 bulan.
untuk bisa menghasilkan sebuah tas anyaman atau jawet tadi. Jadi emang pada dasarnya kerajinan tangan tuh bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya, Betul. apalagi untuk orang-orang seperti kita yang Yang bukan awam. awam dan nggak pernah punya kebiasaan untuk membuat kerajinan tangan, dan mungkin itu bisa jadi suatu pembelajaran hal yang Betul. baru ya bagi kita, karena jujur waktu pameran itu juga menjadi experience baru bagi aku membuat gelang dari manik-manik yang awalnya aku nggak tahu ya. Jadi aku belajar gitu, ternyata begini loh, dan ternyata membuat gelang manik-manik itu nggak cuman kita membuatnya aja, tapi bagaimana cara kita memadukan unsur estetika di dalamnya gitu. Jadi gelangnya tuh bukan cuman bisa dipakai, tapi enak juga dilihat gitu. Betul. Oke, tadi kita udah bahas terkait dengan unsur-unsur estetika Iya. di sebuah kerajinan tangan, lalu juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang tuh karena ini akan sangat relate, tapi aku pengen ngasih tahu nih teman-teman semua. Sebenarnya kita ini adalah seorang seniman. Betul, Kita ini iya, seniman. setuju. Kita itu juga seorang influence. Betul banget. Kita mempengaruhi orang. Terus kita itu content creator. Kita sering banget bikin video untuk diupload di media sosial, terutama di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube. Terus kita tuh apa ya? Kayaknya hampir semua profesi di era sekarang tuh kita ambil. Betul Berkedok mahasiswa calon guru. Iya. Karena kita belajar semuanya teman-teman semua. Salah satunya yang kita bahas terkait hari ini yaitu kerajinan tangan. Yang dimana itu sebenarnya lebih ke condong orang yang memang menekuni seniman Betul banget. atau pengrajin dan lain sebagainya. Tapi di sini kita sebagai calon mahasiswa, calon guru SD yang notabene kita masih mahasiswa gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang wow banget dan kalian perlu tahu hal itu gitu. Setuju banget sama Betul. Raffi. Bener siapa yang dikatakan Raffi ya, karena memang pada dasarnya kita mahasiswa PGSD ini ya, apalagi dalam pembuatan media pembelajaran Betul. tadi, bener kata Raffi, kita tuh bukan cuman sekedar mahasiswa tapi kita seniman. Karena yang kita tahu ya, dalam pembuatan media pembelajaran itu kan kita merancang semuanya dengan Betul. tangan kita sendiri, menambahkan materi di dalamnya, bahkan merancangnya juga dengan nilai estetika. Betul. Dimana kerajinan tangan lagi, sorry ya, dimana media pembelajaran itu tadi tuh enggak cuman untuk belajar fungsinya, tapi juga ada nilai estetika dan pengetahuan di dalamnya. Selain itu juga kita bisa dibilang influencer ya tadi ya, karena memang benar loh teman-teman, kita tuh bisa mempengaruhi orang, apalagi siswa. Dengan cara kita berpakaian aja mungkin dapat mempengaruhi siswa loh. Betul. Karena benar sejatinya kan kalau peribahasanya tuh guru itu digugu dan ditiru. Nah, maka penting banget nih sebagai kita mahasiswa calon Betul. PGSD tuh memang bener banget mengembani, karena kita benar-benar belajar semua hal gitu. Bahkan kita jadi apa, content creator dengan disuruh membuat video ini aja. Aduh, iya lagi. Tapi gak apa-apa, kita enjoy kok. Tapi Kita nggak enjoy apa-apa di ya. sini. Itu jadi salah satu pembelajaran experience kita. Siapa Betul. tahu kan kedepannya nanti entah aku, Raffi atau Rangga jadi content creator beneran, kita nggak tahu. Ya, kan, we kan? never know, Iya, teman-teman kita nggak semua. tahu masa depan, guys. Oke, kalau aku Ida enjoy, Iya. nggak tahu orang. Iya. Gimana menurut Rangga? Dan jujur ya, aku juga nggak expect kalau jadi pendidikan guru ini bakalan seperti itu. Ya, banyak banget Di sumpah. luar kepala ya. Dan itu juga jadi tantangan buat kita semua yang pendidikan guru ini. Betul banget. Karena kita bikin suatu hal itu dari tangan kita sendiri, yang nilainya itu harus ada kayak materi, pengetahuan, harus indah dilihat anak-anak, terus harus anak-anak friendly, nggak boleh ada yang apa ya berbau yang tajam, melukai dan lain sebagainya. Terus apa yang kita sampaikan tuh tersampaikan dengan mudah dipahami oleh mereka. Betul. Gitu. Poin pentingnya itu. Betul. Dalam pembuatan media pembelajaran itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita membuat media Betul. atau merancang media yang mudah dipahami oleh siswa. Karena sebenarnya nilai utama dan tujuan utamanya kan itu kan. Namun kayak tadi estetika gitu-gitu tuh adalah hal yang mungkin kita harus tahu juga dalam prinsip estetika tadi yang udah kita
ngomongin juga tadi itu sangat Betul. berkaitan. Maka dari itu emang semuanya itu saling berkaitan satu Ya, sama lain. berkesinambungan Mas, bener. juga. Iya betul. Makanya kita belajar semuanya karena kita tuh jadi pondasi untuk anak-anak di sekolah dasar terutama. Jadi kalau misalnya anak-anak nggak tahu tentang kerajinan tangan, nggak tahu tentang estetika dan lain sebagainya, kayak gimana mereka mau yang anggapannya bertahan hidup dan menikmati hidup ini gitu. Iya betul banget. Dan tentunya teman-teman semua tidak terasa kita sudah di penghujung aja mendengari obrolan kami yang sangat terkadang asbun, terkadang aneh, tapi inilah yang kami bisa sampaikan dan kami juga belajar banyak hal, setidaknya basic atau dasar dari estetika kriya dari buku yang udah kami baca. Terima kasih untuk para penulis, salah satunya Ibu Indah Fikriati MPD, menjadi dosen kami juga, menghasilkan sebuah buku yang sangat luar biasa bisa dipelajari oleh bukan cuman kami Iya, tapi semua orang yang semua membacanya. orang. Semoga. Dan tentunya teman-teman semua, perlukah kita closing statement, kata-kata terakhir, enggak deh, kata-kata terakhir maksudnya untuk menutup Oke. podcast pertama dan terakhir Oke. kita ini, podcast 3R ini. Jadi closing statement dari Ida. Teruslah berkarya karena karya itu melambangkan diri kamu sendiri. Uy. Nice. Oke. Rangga. Apa ya? Apa ya? Bingung deh. Ya intinya terus berkarya, jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah. Karena karya itu adalah sebuah keindahan. Iya, betul. Sepakat. Dan terakhir untuk aku, hidup ini cuman sekali guys, makanya hidup ini harus jadi pemain, jangan jadi penonton. So dengan kita menghasilkan sebuah karya, kita sudah berkontribusi untuk menjadi pemain di kehidupan kita sendiri. Betul sekali. Setuju. Dan tentunya teman-teman semua, kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Semoga 3R. bermanfaat dan jangan ditunggu podcast selanjutnya karena kita juga nggak akan tahu. Oke, dan tentunya teman-teman semua, bye-bye. Dah. Bye bye. See you next time.